Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Ibu. Ibu mau satu orang. Siapa nih yang mau untuk menceritakan kabarnya hari ini sebelum kita memulai pembelajaran? Silakan. Satu orang. Apa kabar hari ini? Boleh diceritakan sama ibu dan sama teman-temannya. Silakan. Siapa? Ya, berdiri saja. Berdiri saja, nggak apa-apa, nggak masalah. Ya. Ya, silakan, nggak usah malu-malu. Oke, coba ceritakan apa kabarnya hari ini. Ceritakan sama ibu dan teman-temannya. Kabar saya hari ini. Kalian sehat semua kan, guys? Iya. Oke, baik. Terima kasih Ingrid. Hari ini Ingrid kabarnya baik. Ibu berharap yang lain juga pasti baik ya. Semangat ya. Semangat. Oke, baik. Terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan satu orang di antara kita memimpin di dalam doa. Ya, silakan Nak. Sebelum mengikuti pelajaran ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Arsya. Oke, anak-anak, hari ini seperti yang anak-anak lihat di depan, topik pembelajaran kita hari ini di pembelajaran matematika ini adalah tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Sistem persamaan linear 3 variabel. Oke. Ada yang sudah pernah mendengar tentang sistem persamaan linear 3 variabel? Sudah. Siapa saja? Oke, lumayan banyak ya. Oke, berarti hari ini ibu nggak perlu lagi lah menjelaskan panjang lebar ya. Udah bisa nanti diselesaikan masalah yang ibu kasih kan gitu ya. Oke, baik. Jadi hari ini anak-anak melalui pembelajaran kita hari ini diharapkan yang pertama anak-anak semua bisa memahami syarat untuk membentuk sistem persamaan linear 3 variabel. Tujuan pertama kita di dalam pembelajaran ini. Tujuan kita yang kedua adalah anak-anak mengerti apa saja unsur-unsur di dalam suatu sistem persamaan linear 3 variabel, dan yang ketiga diharapkan nanti anak-anak dapat memodelkan atau membuat model matematika dari suatu masalah kontekstual yang disajikan di dalam pembelajaran kita. Ada berapa tadi tujuan kita Nak? 3 Bu. Ada 3. Oke, baik. Nah, sebelum ibu masuk kepada langkah selanjutnya, ibu mau kita buka handphonenya, buka menti.com. Nanti ibu di sana akan memberikan beberapa pertanyaan. Silakan nanti dijawab. Ya, silakan nanti dijawab sesuai dengan apa yang kalian ketahui. Ya, sebentar sembari kalian membuka menti.com-nya, ibu akan kasih link atau nomor daripada menti tersebut. Oke, sudah pada terbuka semuanya menti.com-nya? Sudah belum? Sudah, oke. Ada yang belum? Saya. Iya, berapa orang lagi? 2 orang lagi ya? Oke, coba disuarakan. Kodenya apa? Iya, sebentar ya, ibu kodenya, ibu present sebentar supaya kodenya bisa nampak. Oke, kodenya adalah 8775 8213. Sudah? 8775 8213. Oke, sudah bisa semua? Saya belum bisa. Belum? Siapa yang belum? Saya Bu. Ada masalah Nak di apanya? Dibukanya tadi dari Google kah? Iya Bu. Menti Nak, bukan Meti. Menti.com. Coba menti.com.
Tidak? Oke. Silakan. 8775 8213, oke? Baik, silakan dijawab pertanyaannya. 15 sudah bergabung. Pernahkah kalian mendengar atau membaca tentang sistem persamaan linear 3 variabel? Oke. 19 sudah masuk di dalamnya. Yang lain? 20 ya. Oke. Masih 20 orang yang kasih komentar di dalam. Yang lain belum? 21. 23 ya, sudah bertambah 2 orang. 24, oke. Oke, 26. Kita semua ada berapa? 32 ya. Oke, berarti ada yang tidak hadir ya, nak? Oke, nanti kita daftarkan sebentar yang tidak hadir ya. Oke, masih 26. Masih 26. Ada yang belum? Atau susah masuk? Susah masuk. Sudah? 27. Oke, 27. Oke, 10 detik lagi ya. Mau kasih 10 detik lagi untuk menjawab pertanyaannya. Oke, time's up. Mari kita lihat dulu apa sih jawabannya dari anak-anak semua. Ya. Oke, jawaban anak-anak rata-rata apa jawabannya? Pernah. Oke, berapa orang yang menjawab pernah? Oke, sudah hampir semua ya. Mantap, berarti sudah pernah mendengar yang namanya sistem persamaan linear 3 variabel. Oke. Lanjut, kita masuk kepada pertanyaan yang kedua. Oke. Ya. Sistem persamaan linear 3 variabel adalah yang menjawab merah, persamaan yang memiliki koefisien variabel konstanta sama. Oke. Oke. Ya, antara yang merah dengan yang merah jambu ya. Rata-rata apa? Hampir imbang. Hampir imbang dia. Oke, lagi. Ini masih 22. Oke, 24. Yang bergabung 25. 27. Oke. Berarti masih ada 5 lagi yang belum menjawab. Silakan 5 orang lagi. Ya, 4 orang lagi. Lama ya sinyalnya ya. Sudah? 4 orang lagi belum masuk. Oke, mari kita lihat. Kira-kira jawabannya yang benar yang mana? Yang mana? B. Oke, yang memilih ada 14. Iya, jadi sistem persamaan linear 3 variabel itu adalah persamaan-persamaan yang terdiri dari 3 variabel pada setiap persamaannya, dan setiap variabelnya berpangkat 1 dan memiliki tanda sama dengan. Oke, baik. Pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga sudah muncul di layarnya? Sudah, Bu. Tidak. Sudah ya.
Apa? Join lagi. Oke, silakan join aja. Oke. Tidak nampak? Tidak bisa, silakan join aja, nggak apa-apa. Join udah. 25, 26 sudah masuk. Variabel adalah ya, silakan waktunya itu 30 detik ya. Oke. Waktunya 30 detik. Sudah? Sudah, Nak? Sudah. Oke. Ini sudah? Sudah. Lele. Kenapa dia lele? Coba. Masih ingat papanya tadi? Coba join lagi ya, Nak ya. Oke, sudah? Sudah, oke, bagus. Ini sudah. Ya, benar ya? Ya, oke. Ini salah. Oh, benar. Benar? Benar jawabannya. Oke, baiklah. Bagi yang lain nggak apa-apa ya, nanti masuk slide berikutnya ya, Nak. Usahakan aja masuk. Oke, baik. Oke. Ternyata, perhatikan coba di layar. Ada berapa yang benar? Ada pilihan yang benar itu, pilihan yang benar ada berapa? 2 ya? Iya, benar. Jadi variabel itu yang pertama suatu nilai yang belum diketahui hasilnya itu ya. Yang kedua adalah dinyatakan dengan huruf kecil, misalnya X, Y atau Z. Oke, baik. Nah, kita masuk slide yang terakhir. Silakan diperhatikan handphone masing-masing ya. Oke, baik. Mari kita lihat dulu siapa peraih poin terbanyak ini. Lihat di layar. Ada ya? Adini ya? Ya, selamat kepada Adini yang tercepat menjawab. Tepuk tangan dulu. Baik, kita lanjut slide berikutnya. Slide terakhir. Oke. Belum muncul? Iya, sudah muncul. Apa yang ingin kamu capai dalam pembelajaran hari ini? Ya, silakan. Waktumu mungkin sekitar 1 menit. Jadi wakilkan aja dengan 1 kata ya. Dengan 1 kata. Apa yang ingin kamu capai dari pembelajaran kita hari ini? Oke, sudah semua masuk? Oke, ini dia. Oke, banyak nih ya. There's no correct answer. Oke, mari kita lihat. Apa yang ingin kamu capai dalam pembelajaran hari ini? Ada yang mengatakan ingin dapat memahami soal ya. Di sini lumayan nggak nampak. Ini ingin lebih bisa memahami. Lalu yang berikutnya ingin menggali dalam pembelajaran pembahasan tentang sistem persamaan nilai terhadap 3 variabel. Jadi lumayan banyak pilihan-pilihannya ya. Berarti semuanya hari ini harapannya bisa memahami sistem persamaan nilai 3 variabel dengan baik ya. Oke, baik, sesuai berarti dengan tujuan pembelajaran kita. Oke, baik, terima kasih anak-anak. Ini adalah pertanyaan di awal yang Ibu ajukan untuk bisa memicu nanti pemahaman kalian kepada pembelajaran selanjutnya. Itu ya. Oke, baik. Kita akan lanjutkan pembelajaran 4. Siapa saja itu, Nak? Ayu Reza, Ayu Reza, Feyanti, terus
Octavia, Bu. Octavia, Patria Syakila, Bu. Patria. Tadi yang satu lagi siapa? Irfan. Oke, baik. Itu ya. 4 orang yang tidak hadir. Oke, baiklah. Kita lanjutkan pembelajaran kita. Sebelum Ibu menyajikan slide masalah di depan, ada kira-kira yang mau bertanya sama Ibu? Tidak ada? Tidak ada? Oke, kalau begitu Ibu akan sajikan 2 masalah di depan ini untuk mengawali pembelajaran kita hari ini ya. Mari coba perhatikan dengan baik apa saja masalah yang Ibu sajikan di depan. Oke. Jelas layarnya nak nampak? Jelas, Bu. Jelas. Oke, baik, silakan satu orang dibaca dulu masalah yang pertama. Siapa? Iya, silakan Risma. Jika seorang pelanggan membeli apel 1 kg, jeruk 1 kg, dan mangga 1 kg, maka pelanggan tersebut membayar sebesar Rp85.000. Oke. 2. Jika yang dibeli adalah apel 2 kg, jeruk 1 kg, dan mangga 2 kg, maka pelanggan tersebut harus membayar sebesar Rp150.000. Ya. Yang 3, akan tetapi jika yang dibeli hanya jeruk 1 kg dan mangga 3 kg, maka yang dibayarkan pelanggan adalah Rp95.000. Oke. Bagaimana model matematika dari masalah ini? Oke, baik. Bagaimana model matematika? Ini akan menjadi masalah, salah satu masalah nanti yang akan kalian diskusikan ya. Nah, masalah yang kedua, iya, di sini ada masalah yang kedua yang berbeda dari masalah yang pertama tadi. Itu ya. Nah, jadi nanti kedua masalah inilah yang akan anak-anak diskusikan di dalam diskusi kelompok yang akan Ibu bagikan sebentar lagi. Oke? Berapa masalah? 2 masalah. Nah, mari kita lihat dulu sebelum Ibu membagi kelompoknya. Ibu mau menyajikan dulu LKPD yang hari ini yang akan harus anak-anak pahami bagaimana pengerjaannya ya. Oke, inilah yang disebut LKPD. Ini adalah judulnya. Nah, apa saja nanti yang akan anak-anak persiapkan di LKPD? Perhatikan bahwa di sana nanti anak-anak harus menuliskan nama kelompoknya dan anggota-anggotanya. Oke? Nah, sebelum nanti anak-anak membahas atau melakukan yang sesi diskusi, silakan perhatikan apa tujuan pembelajaran yang Ibu bagikan nanti di LKPD-nya ya. Lalu apa saja bahan dan alat dan sumbernya. Nanti di sini anak-anak nanti akan membuka satu link. Ini link YouTube-nya ada di sini. Lalu ada juga link untuk literasi digitalnya ya di dalam webnya Kuiper. Oke, selanjutnya nanti di sini anak-anak memperhatikan rincian kegiatannya. Perhatikan rincian kegiatan yang harus kalian lakukan. Jadi nanti di sini perhatikan di nomor 1, di rincian kegiatan nomor 1 dapat dilihat? Dapat ya? Nah, nanti di dalam kelompoknya nak, anak-anak nanti berbagi ya. Berbagi tugas, ada nanti yang membaca dari buku paket, sudah lengkap halamannya. Ada nanti yang menyaksikan dari YouTube. Lalu ada nanti yang membaca secara literasi dari literasi digital dari papernya. Jadi berbagi tugas, nanti diskusinya adalah selama 10 menit. 10 sampai 20 menit gitu ya. Berdiskusi dengan mengerjakan terlebih dahulu bagian-bagiannya, lalu diskusikanlah itu untuk menjawab pertanyaan di LKPD. Paham? Paham. Oke, baik. Setelah itu di bawah Ibu sajikan beberapa pertanyaan. Iya, ini ada beberapa pertanyaan yang harus kalian selesaikan di dalam LKPD-nya. Oke, sejauh ini ada pertanyaan nak tentang LKPD yang akan Ibu bagikan? Tidak ada? Oke, jadi nanti apa yang kalian kerjakan itu semuanya ada di LKPD. Paham ya? Jadi nanti jika ada catatan-catatan khusus selama diskusi, pindahkanlah ke dalam buku catatan. Jadi waktu berdiskusi adalah 20 menit, manfaatkan dengan baik ya. Oke, baik. Jika tidak ada lagi pertanyaan, Ibu akan bagikan kelompoknya
silakan diperhatikan kelompoknya yang akan Ibu bagi. Nanti silakan langsung diputar mejanya, diatur supaya terbentuk kelompoknya ya. Baik, Ibu bagi menjadi 8 kelompok. Oke, kelompok 1 ada Najwa, Hilwa, Mukraja, silakan dibentuk. Kelompok 2 boleh di belakangnya, boleh dibentuk gitu ya. Kelompok 3 ada Santa, Putri, Skolastika, Dinda ya. Dan sampai selanjutnya kelompok 8 silakan dibentuk nak. Baik, sudah terbentuk kelompoknya. Oke, silakan diatur posisi duduknya yang nyaman ya. Kita nanti berdiskusi. Nah, kalau bisa ini nak harus ditutup jadi punya lewat. Oke? Iya, oke. Iya, itu lebih bagus berhadapan. Silakan diatur. Nah, Bapak mau mengatur belakang. Oke? Oke. Silakan dimulai nak. Iya. Isi. Nanti kalau nggak ada Ibu nggak tahu kelompok berapa. Oke, silakan. Oke, baik. Ya, silakan dimulai waktu berdiskusinya. Waktu berdiskusinya adalah 20 menit, gitu ya. Aktif masing-masing di dalam kelompoknya ya, nak. Kalau link YouTube-nya susah dibuka, silakan di YouTube-nya klik dulu Devo Simbol. Siapa yang buka? Di sini yang buka YouTube siapa? Ini yang buka. Coba di Devo Simbol. Ya, nanti dari sana dapat channelnya nak. Oke. Ini dulu. Dari YouTube nak, dari YouTube nak ininya. Iya, oke. Sudah? Iya. Dapat nak sudah dibuka ya? Ya, mari. Di YouTube-nya buka Devo Simbolon. Sudah? Dari YouTube-nya dibuka Devo Simbolon sudah dapat? Oke. Nah, silakan lihat video Ibu yang pengantar sistem persamaan linear 3 variabel, itu judul videonya. Pengantar sistem persamaan linear 3 variabel. Itu materi yang Ibu kasih di YouTube ya. Oke, silakan. Sudah dapat? Oke. Berbagi ada yang membaca, ada juga yang menonton ini. Oh ya, bahan ajarnya ya. Oke, videonya sudah dapat? Iya, betul itu ya. Silakan. Berbagi tugas supaya efektif untuk diskusinya ya, nak. Nah, ada yang bahan ajarnya dibaca, ada yang literasi digitalnya, tadi ada ya, link super ya, ada. Oke, silakan berbagi tugas. Waktunya 20 menit, jadi maksimalkan ya, nak. Nah, berapa Oke, silakan dipahami materi-materi yang di dalam untuk menjawab pertanyaan kalian nanti ya. Oke. Kalau link YouTube-nya susah dibuka,
Debo Simbolon. Ya, nanti dari sana dapat channelnya nak. Oke. Ini dulu. Dari YouTube nak, dari YouTube nak ini. Iya, oke. Sudah? Iya. Dapat nak sudah dibuka YouTube-nya? Ya, mari. Di YouTube-nya nak buka Debo Simbolon. Sudah? Dari YouTube-nya dibuka Debo Simbolon, sudah dapat? Oke. Nah, silakan lihat video ibu yang pengantar sistem persamaan linear 3 variabel, itu judul videonya. Pengantar sistem persamaan linear 3 variabel. Itu materi yang ibu kasih di YouTube ya. Oke, silakan. Sudah dapat? Oke. Berbagi, ada yang membaca, ada juga yang menonton ini. Oh ya, bahan ajarnya ya. Oke, videonya sudah dapat? Iya, betul itu ya. Silakan. Berbagi tugas supaya efektif untuk diskusinya ya nak. Nah, ada yang bahan ajarnya dibaca, ada yang literasi digitalnya. Tadi ada ya, di super ya. Ada. Oke, silakan berbagi tugas. Waktunya 20 menit, jadi maksimalkan ya nak. Oke, silakan dipahami materi-materi yang di dalam untuk menjawab pertanyaan kalian nanti ya. Oke. Kalau ada memang kesulitan ketika mendiskusikannya, ditanya ibu ya nak. Jangan dibiarkan nanti diskusinya nggak berjalan baik begitu. Ya. Diskusikanlah masalah-masalah yang diberikan di dalamnya, kan ada beberapa pertanyaan kan. Nah, diskusikanlah itu dari hasil yang mau belajar tadi di YouTube, di bahan ajarnya sama yang baca bukunya. Iya, ini kan soalnya sudah di sini kan masalahnya kan. Kamu tinggal tuliskan modelnya saja. Oke? Nah, di awal sudah ada pertanyaan. Coba pertanyaan pertamanya. Ya, iya itu dia. Jadi perhatikan bahan diskusinya. Di situ sudah muncul mulai pertanyaannya, gitu ya. Jadi silakanlah didiskusikan dengan baik. Oke, silakan. Yang dari buku atau dari paper, kamu masih bisa mendiskusikan dengan baik. Karena beda-beda idenya itu bisa memperkaya pengetahuanmu untuk menjawab pertanyaan. Ya, oke, silakan. Manfaatkan ya waktunya ya. Nah, dari apa yang sudah kamu dengarkan di YouTube, apa yang kamu baca di sini, dan apa yang kamu baca di buku atau di paper tadi, ini diskusikan.
perhatikan kembali tapi apanya kurang ajar ini. Silakan. Kalaupun tidak disebutkan di sana secara tertulis, pasti kamu bisa mendiskusikannya ketika sudah memahami modelnya itu ya. Dari Chrome boleh, dari Google boleh. Google Chrome-nya. Buka aja wiper.co.id SPLTP gitu aja. Kita pakai yang slash-nya. SPLTP. Ya, gak usah, langsung aja. Nah, lihat wiper di situ. Itu 2 variabel, nah. Lihat yang 3 variabel. Yang super ya. Cepat. Asal kamu terbalik ketiknya SPLTP. Nah, langsung dapat yang pertama. Oke, silakan diskusikan lagi ya. Iya, apa saja yang membentuk sesuatu tersebut. Lalu perhatikan apa saja itu berhubungan antara ya. Sesuai dengan ceritanya yang disebutkan tadi, berarti ikuti lagi baik kamu tulis di buku, ada yang apel, itu. Ini kan kamu sudah katakan modelnya, misalnya apel, ya kan? Jadi nggak perlu lagi, itu aja dulu, gitu ya. Silakan. Oke. Ada bidangnya, koreksi kembali di kelompokmu, ya. Tapi ingat, kamu memodelkan itu kan pakai pemisahan. Sudah dibuat pemisahannya? Sudah ada pemisahannya kan? Oke, udah sudah ada pemisahannya, tinggal lanjutkanlah mengoreksi apakah sudah benar modelnya. Oke? Iya. Kita kan sudah sampai model. Tidak ada yang lain kan? Hanya memodelkan saja. Oke. Ya, dari kelompok 1 juga salah. Lancar? Lancar. Kelompok 2? Aman? Kelompok 3 gimana? Aman. Oke. Kelompok 5? Aman. Silakan. Waktu kita sekitar 7 menit lagi ya. Silakan dimanfaatkan waktu diskusinya. Sampai dengan saya sampai di selesai ya. Oke. Nah, coba apa saja berarti lebih dari satu. Bener kan? Iya. Coba lagi diskusikan apalagi sih syarat-syaratnya untuk memenuhi
sistem apa ya. Nah yang kedua pertanyaannya kan bagaimana keterkaitan unsur? Bukan dikatakan sebentar masih dengan itu saja. Sebentar kita singkat misalnya kamu di sini ada siswanya katanya, kamu punya koefisiennya. Bagaimana sih keterkaitan variabel dengan koefisien? Bagaimana sih keterkaitan dengan konstanta? Itu yang kamu jelaskan. Oke? Oke, sudah. Untuk kamu. Nah, pertanyaannya dari pertanyaan yang ditulis di situ menurut kalian apa itu yang dimaksudnya? Nah, unsur-unsurnya, baru unsur-unsurnya diapain? Yang ditanya bagaimana hubungan unsurnya. Tapi unsur-unsurnya udah tahu nggak? Belum. Diskusikan lagi. Jadi kalau udah ketemu nanti unsur-unsurnya, diskusikanlah. Apa sih hubungan unsur yang satu dengan unsur yang lain sehingga dia terbentuk yang namanya sistem persamaan linear tiga variabel di sini. Oke? Kalau menurutmu ini kurang pas, boleh tambahkan di sini aja, nggak masalah. Masih ada yang kosong. Oke? Oke. Baca, dipahami. Oke? Kelompok 3 sudah selesai? Iya. Tinggal satu lagi. Oke, baik. Kelompok 8 beres? Ayo, Pak. Aman? Aman. Sudah selesai? Satu soal lagi. Oke, baik. Waktu kita 5 menit lagi ya, nak? 5 menit lagi. Manfaatkan diskusinya dengan baik ya. Jadi dari yang kalian aku masih kelas 9 pasti yang mau kalian sampaikan ya. Jadi nanti dengar kesimpulan itu nanti kamu bebas tuliskan apa, misalnya kami dapat begini dari awal gitu ya. Oke? Papernya kalian udah akan buka misalnya kan ada paper kan ya baca kita di paper SPLTP banyak sumber yang kita diskusikan.
persamaan. Benar. Oke. Lalu pertanyaan yang B. Unsur ini apa sih kaitannya dengan ini? Unsur ini apa sih kaitannya dengan itu? Kan kaitan kan? Nah, apa hubungannya? Iya, betul. Oke? Silakan didiskusikan lagi. 2 menit lagi masih ada waktunya berdiskusi. Oke? Silakan. Ya. Yang ditanya sejauh ini apa? Menurut kalian model itu apa? Apakah pakai kata-kata yang panjang lagi kayak bahasa Indonesia? Enggak kan? Iya, iya. Namanya dimodelkan. Oke? Berarti sudah siap nih. Dari mana ibu tahu kalau itu adalah X? X itu apa sih artinya? Jadi kalau hanya melihat ini, ibu bingung nih X itu apa? Bisa saja ibu buat itu apel, ya kan? Harganya atau beratnya? Beda lagi ya kan? Harganya atau beratnya? Jadi kalau orang melihat ini dia akan bingung. Saya buat aja lah X itu jeruk, ya kan? Y-nya apel, Z-nya mangga. Orang nggak ada kok di sini. Artinya bebas kan itu kan? Tapi kalau sudah kamu buat batasannya, paham ya? Oke, lanjutkan nak. Iya, 1 menit lagi. Ini mau siapa juga ya? Iya, ada masalah. 1 menit lagi ya. Nah, kalau memang sudah selesai diskusinya, ada beberapa catatan penting, dipindahkanlah ke buku catatannya. Nanti dari hasil diskusi di depan nanti boleh memperkaya pengetahuannya. Sudah? Siap? Oke, baik. Kalau saya periksa. Nah, sama. Ini pertanyaan yang tadi sudah pertanyakan sampai 20 menit ini. Pertanyaan B. Unsurnya sudah dapat. Apa sih kaitannya itu dengan yang itu? Apa sih kaitannya yang ini sama yang ini? Nah, itu yang dijelaskan di sana. Oke, bagaimana kaitan antara koefisien dengan variabel, dengan konstanta, kan gitu kan? Sudah mau di situ kan gitu? Oh, nah kan? Apakah? Gue tadi di mana? Ya kalau salah nanti kan ada di tempat kita evaluasi kan sama teman-temannya kan. Nah, sama pertanyaan B lagi. Apakah pertanyaannya katanya sebentar unsur-unsurnya saja? Nah, pertanyaan B-nya apa? Ya. Apa kaitan-kaitannya? Apa kaitan misalnya apa sih kaitan koefisien dengan konstanta? Apa sih kaitannya dengan variabel? Oke, sudah? Baik, sesi diskusi kita sudah selesai. Ini waktunya bagi satu kelompok untuk mempresentasikan hasilnya di depan. Silakan. Tadi karena kelompok satu yang pertama yang sudah selesai, kelompok satu yang presentasikan gitu kan? Oke. Nanti kelompok-kelompok yang lain
Silakan didengarkan penjelasan dari teman-temannya kelompok 1 dan setelah mereka memberi kesempatan bertanya, bertanyalah. Oke? Oke, baik, silakan kelompok 1, silakan Nak. Pagi teman-teman. Sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok dari kelompok kami kelompok 1. Sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Nadia Sakabila dan teman saya Imawati Sarfan. Dan nama saya Raja. Yang pertama, apa saja syarat yang harus dipenuhi untuk membentuk sistem persamaan linear 3 variabel? 1. Terdapat lebih dari 1 atau ada 3 persamaan linear 3 variabel yang sejenis. 2. Persamaan linear 3 variabel yang membentuk sistem persamaan linear 3 variabel, bukan persamaan linear 3 variabel yang sama. Yang kedua, bagaimana keterkaitan antara unsur-unsur pembentukan sistem persamaan linear 3 variabel? Memiliki suku, variabel, koefisien, dan konstan. Memiliki suku. Suku merupakan sebuah bagian dari suatu bentuk aljabar yang terdiri atas variabel, koefisien, dan konstan. Variabel merupakan yang memakai huruf seperti X, Y, dan Z. Koefisien disebut juga sebagai bilangan yang terdapat di depan variabel, sebab penulisan dari suatu persamaan koefisien berada di depan variabel. Sebelum kami melanjutkan presentasi soal yang selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Perkenalkan, saya Zenas Putri Ayunityas dari kelompok 4 ingin bertanya. Kan unsur-unsur pembentuk sistem persamaan linear 3 variabel tadi disebut dengan suku, variabel, koefisien, dan konstan. Bisa nggak dijelaskan satu persatu apa itu suku, variabel, koefisien, dan konstan? Mana tahu ada yang nggak mengerti apa itu. Suku merupakan sebuah bagian dari suatu bentuk aljabar yang terdiri atas variabel, koefisien, dan konstan. Dan variabel merupakan perubahan atau pengganti dari suatu bilangan yang pada umumnya dilambangkan dengan pemakaian huruf seperti X, Y, dan Z. Koefisien disebut juga sebagai bilangan yang terdapat di depan variabel, sebab penulisan dari suatu persamaan koefisien berada di depan variabel. Apakah dia sudah mengerti? Sudah. Nah, ada soal yang Nah, silakan diperhatikan apa yang ditulis temannya yang di depan ya Nak. Nanti bandingkan dengan hasil diskusi kalian. Kalau ada perbedaan silakan diadakan tanya jawab ya.
bermasalah dulu, diskusikan dengan temannya, silakan. Saya sendiri soal dari masalah 1, misalnya kita buat apel itu menjadi X, jeruk Y, dan mangga Z. Dari soal yang pertama itu X tambah Y tambah Z sama dengan 85.000. Yang kedua 2X tambah Y tambah 2Z sama dengan 150.000. Yang ketiga X tambah 3Z sama dengan 95.000. Ini adalah model dari permasalahan yang pertama. Dari sini ada yang ingin bertanya? Kenapa nama saya Hadisi Nobila dari kelompok 6? Saya ingin bertanya, kenapa apel itu disebut X, jeruk itu disebut Y, dan mangga disebut Z? Kita gantikan dengan variabel. Karena apel, jeruk, dan mangga merupakan divariabelkan. Variabel merupakan perubahan atau pengganti dari suatu bilangan yang pada umumnya dilambangkan dengan memakai huruf seperti X, Y, dan Z. Saya ingin menanya, saya ingin research merangkir. Saya dari kelompok 2, saya ingin menanya, itu yang nomor 3 itu kan X, artinya kan Y. Karena ditanyakan jeruk 1 kilo, bukan apel 1 kilo. Itu ada. Ya untuk ya memang seharusnya ini ya karena mungkin tadi kurang teliti. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya Arismadaya Narap, saya dari kelompok 5. Saya ingin bertanya, itu kan apel misalnya X, jeruk Y, mangga Z. Kalau semisalnya itu ditukar jadi kayak apel Y, jeruk Z atau mangga X, itu bisa nggak? Bisa, selagi kan ini dari masalah 3 kata persamaan linear 3 variabel. Selagi variabelnya berbeda, bisa kan? Ini sebagai contoh aja. Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada lagi? Oke, kami lanjut ke masalah yang kedua. Oke, silakan perhatikan yang dikerjakan temannya ya, Nak. Pasti ada yang berbeda yang kalian tuliskan di sana. Ada. Silakan nanti didiskusikan dengan teman yang di depan ya. Dengan yang masalah pertama, masalah kedua juga kita buat penulis sama dengan X, pena sama dengan Y, pensil sama dengan sama dengan Z. Jadi model masalah kedua itu Ali 3X tambah Y tambah 2Z sama dengan 22.000, Budi 2X tambah 3Y tambah Z sama dengan 22.000, Cici X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 20.000. Jadi ini modelnya masalah yang kedua. Ada yang ingin bertanya? Perkenalkan nama saya Indonesia, saya dari kelompok 8. Saya ingin bertanya, itu API sama dengan 3X ditambah Y tambah 2Z. Itu bisa dispesifikin lagi nggak? Apa sama dengannya itu? Ya itu membeli apa? Oh, ini pertama dia membeli 3 bungkus bodi, jadi kita buat 3X. Membeli 1 pena karena 1
variabelnya itu bernilai 1, kita buat Y aja. Terus dia beli pensil, dua pensil. Jadi kita sama dengan harga yang dia keluarkan semua yang dia beli. Oke. Terima kasih. Ada yang mau tanya lagi? Sudah? Sebelum penutupan kami ingin menyimpulkan yang kami peroleh dari pembelajaran ini, kami lebih memahami cara menemukan model dari setiap permasalahan yang sebelumnya. Sekian presentasi dari kami dari kelompok 1. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 1 untuk hari ini presentasinya berjalan dengan baik, dan terima kasih juga untuk setiap kelompok yang sudah bertanya sehingga kalian semakin memahami ya tentang materi pembelajaran hari ini. Oke, baik. Ibu akan bertanya beberapa hal, tetapi sebelum Ibu bertanya, Ibu kasih kesempatan kepada kelompok lain. Kira-kira masih ada nggak yang belum paham sama sekali dari yang dijelaskan teman-temannya tadi? Atau yang masih ragu lah, atau yang masih bingung gitu? Ada? Silakan. Ya, silakan. Nama saya Nadia Tadi dari kelompok ini. Saya mau nanya, itu kan kita ambil dari masalah kedua. Ya. Itu tulis menjadi X, pena Y, dan pensil itu dijadiin Z. Itu variabel pertama X, yang kedua Y, dan ketiga Z. Bisa nggak kalau misalnya pena yang Y itu dijadiin ke variabel pertama, terus pensilnya kedua, terus pensilnya ketiga? Oh, masalah urutannya saja. Boleh, nggak masalah di dalam pemisalannya. Tetapi di dalam modelnya pasti harus tetap diurutkan X, Y, Z. Katakan sesuai ikut abjadnya, gitu ya. Jadi kalaupun nanti misalnya kalian pakai A, B, C, kalaupun di sini misalnya buku tulisnya C, penanya B, gitu ya. Tetapi di dalam penulisan modelnya harus tetap sesuai dengan abjadnya, urutan abjadnya. Itu maksudnya? Oke. Baik, terima kasih Nak. Oke. Ada beberapa hal yang masih harus Ibu perbaiki dari apa yang sudah dipaparkan oleh teman-temanmu. Dan ini mungkin beberapa kelompok juga pasti ada melakukan hal ini, gitu ya. Terutama di model. Nah, di sini kalau Ibu mau tanya nih, apanya apel nih si X? Apanya apel? Bentuk variabelnya. Jeruk ini, Y ini, apanya si jeruk? Bentuk variabelnya. Iya benar. Kenapa itu disebut variabel? Karena belum diketahui nilainya. Apanya si jeruk yang belum diketahui? Berarti di sini harus kamu buat harga 1 kilo apel. Paham ya? Lalu di sini harga 1 kilo jeruk. Kan nggak dikasih tahu. Berarti itu yang kita misalkan dengan variabel. Lalu di sini harga 1 kilo mangga. Kamu misalkanlah dengan Z. Demikian juga di sini. Apanya buku tulis? Banyaknya buku tulis kan? Harganya buku tulis kan? Harga. Jadi perhatikan kembali apa yang menjadi poin-poin yang ditanyakan di dalamnya, gitu ya? Oke, berarti ini harga. Harga berapa buku tulis? 1. Lalu ini harga 1 pena dan harga 1 pensil. Oke. Nah, itu beberapa yang harus Ibu tambahkan. Nah, yang berikutnya tentang syarat terbentuknya sistem persamaan linear 3 variabel. Apa saja tadi syaratnya? Yang pastinya punya 3 variabel, ya kan? 3 variabel itu bagaimana sifatnya? Harus linear. Linear artinya apa? Apa artinya linear? Berpangkat 1. Berpangkat 1, makanya X, Y, dan Z. Bukan X kuadrat, bukan Y kuadrat, bukan Z kuadrat. Gitu ya? Oke, lalu ada sukunya. Itu tadi masalah unsurnya ya kan? Ada suku-suku di dalam setiap persamaan. Lalu apa yang berikutnya? Dia harus 3 persamaan supaya bisa ditemukan
variabelnya. Paham ya? Iya, Bu. Oke, lalu yang berikutnya yang paling penting, harus ada tanda. Betul, karena persamaan. Berarti ada tanda sama deh. Sama dengan. Oke, demikian beberapa tambahan dari Ibu sekaligus sebagai tambahan informasi yang benar untuk kalian ya, Nak ya? Iya, Bu. Oke. Nah, pembelajaran kita sudah selesai di sesi intinya. Jadi, silakanlah dikumpulkan kembali LKPD-nya supaya Ibu bisa periksa dan juga bahan ajarnya dan kembalilah ke posisi duduk semula supaya kita masuk kepada tes kuis. Namanya ya boleh, tapi nanti di dalam quizzes kita masing-masing nanti Ibu akan bagi lembar jawabannya. Jadi masing-masing mengerjakan di dalam lembar jawabannya ya. Jadi quizzes itu hanya untuk mengantarkan kamu kepada soal. Paham ya? Jadi boleh dijawab di dalamnya, dikasih jawabannya, tetapi cara lengkapnya nanti ada di dalam buku. Di dalam lembar jawabanmu ya. Oke, dibagikan dulu lembar jawabannya. Oke, bagilah. Nanti kalau ada lebihnya serahkan ke depan ya, Nak. Kalau kurang, boleh diminta dari yang lain. Oke, silakan dibagi. Tulis nama. Kurang. Berapa lagi, Nak? 2. Tulis nama, kelas, hari dan tanggal ini ya, tes kita ya. Jangan lupa tuliskan nama, kelas, hari dan tanggalnya. Di Google Chrome-nya. Ya, silakan bergabung di kuis sudah. Oke, coba cek ya, sudah berapa yang bergabung? Oke, sudah ada 10. 1 menit lagi aku tunggu ya. 1 menit lagi kita mulai. Silakan apapun yang kamu dapatkan soal di dalam kuisis, jawabannya serahkan di dalam lembar jawabanmu ya, Nak ya. Waktu diskusi waktu kuisis kita hanya 10 menit. Ya, usahakan jangan Nak, karena nggak mungkin berempat 5 soal. Kalau berdua, 1 handphone boleh. Gak apa-apa. Ibu lihat nanti di dalam lembar jawaban masing-masing ya. Ya. Oke, kita mulai kuisnya ya. Bagi yang bergabung silakan jalan aja terus ya. Oke, kita mulai. Oke, silakan lengkapi jawabanmu di dalam lembar jawabannya. Utamakan yang di lembar jawabannya dulu ya, Nak ya. Tunggu nanti
langsung jawabannya. Kalau dia memang meminta model, maka tuliskanlah modelnya dengan nota, ya. Silakan. Ingat, fokuskan di lembar jawabannya. Kalau nanti sempat, baru klikkan atau ketikkan di quizesnya, ya. Utamakan di lembar jawabannya. Gara-gara kamu mengetik lembar jawaban kosong, ya. Ingat, waktu 10 menit nggak lama loh. Utamakan lembar jawabannya, gitu. Nggak apa-apa kamu ketikkan apapun di situ supaya bisa lewat, nggak masalah, ya. Itu hanya pengantar soal bagi kamu. Silakan. Nanti nilainya yang di lembar jawabannya itu ambil, ya. Ayo, silakan. Ayo nilai jawabannya. Nah, dari awal kan sudah dikatakan utamakan di lembar jawabannya. Namanya mana? Namanya, kelasnya, hari dan tanggalnya. Iya, bagus. Lanjutkan ya, Nak. Terserah mau satu variabel pun kamu ketik di situ supaya bisa lewat, nggak masalah. Yang utamanya adalah lembar jawabanmu. Langkahnya di dalam jelas, gitu. Penyelesaian soalmu jelas, ya. Oke, silakan. Ya. Nggak bisa, karena harus kamu buat isi dulu jawabannya. Pilih aja satu huruf mewakili dia, nggak apa-apa, ya. Nanti Bu akan koreksi yang lembar jawabanmu kok. Kenapa ada masalah, Sigit? Satu menit lagi ya, Nak?
Bisnisnya nggak bisa nunggu, Kak. Dan sudah di-setting 10 menit. Iya, baik. Sekian dulu untuk kuis kita ya. Oke. Mohon maaf kalau memang belum bisa sampai akhir. Makanya tadi aku katakan di awal, utamakan dulu lembar jawabannya. Kalau memang sudah terisi lembar jawabannya, baru diwakili sama sesuatu lah di situ supaya bisa masuk ke berikutnya, gitu ya. Oke, baik. Silakan dikumpulkan lembar jawabannya dari depan ke belakang supaya kita masuk ke acara refleksi, ke bagian refleksi kita ya. Apa yang kamu dapatkan hari ini dari pembelajaran? Silakan dikumpulkan. Iya, baik. Satu orang saja dari setiap baris yang mengumpulkan ke depannya, nah. Satu orang saja dari setiap kelompok, dari setiap baris ya, mengumpulkan ke depan, silakan. Ayo, sudah? Mari. Oke. Lagi kelompok apa dari meja yang lain? Mari. Sudah? Oke. Halo. Dikumpulkan saja. Sudah? Baik. Baik, silakan perhatikan kembali. Sebagai hasil dari pembelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan tentang apa yang sudah kamu dapatkan. Kita belajar selama berapa menit? Kurang lebih 80 menit ya. Oke. Silakan dibuka menti.com kembali di Google-nya. Menti.com. Silakan dibuka menti.com-nya, sudah? Dan diisi kodenya 6979 6979 0572 6979 0572. Ini ya kodenya ya. Oke. Oke, baik, silakan dijawab. Sudah ada muncul pertanyaan pertama. Bagaimana pengalaman belajar kalian dari pembelajaran matematika yang telah kalian terima? Ya. Yang senyumnya itu ada 9. Yang mukanya ini apa kira-kira, bingung ya? Bingung atau parah nih? Frustasi ya, ada 8, ada 9 udah naik. Yang bingung itu ada 1. Siapa ini kira-kira yang bingung dia? Baik, tapi secara persentase lebih tinggi persentase yang tetap senang belajar ya. Ibu yakin kalaupun ada yang frustasi, ada yang bingung, tapi pasti ada yang didapat hari ini, betul? Betul. Oke, baik. Masuk yang kedua. Slide kedua. Oke, mari. Maaf, kelewatan. Oke. Apa persiapan yang harus dilakukan untuk mengikuti pembelajaran di pertemuan berikutnya? Ungkapkan dengan satu kata. Ungkapkan saja dengan satu kata. Silakan. Apa sih persiapan? Iya, belajar lebih keras. Belajar lebih keras.
Belajar lagi, semangat belajar ke depannya. Melihat video YouTube, aku harus bisa. Oke, semangat belajar. Banyak belajar lagi. Iya, oke, membaca lebih teliti. Oke. Artinya apa? Meskipun hari ini banyak kesulitan yang dihadapi, tetapi berikutnya persiapan pasti lebih matang lagi anak ya. Oke, yang ke slide berikutnya. Mari kita lihat. Apa dikatakan di sana? Jangan pernah berhenti Oke, baik. Siapa di sana quote-nya? Ibu Debo, iya benar gitu ya. Banyak kali love-nya. Baik, terima kasih ya. Jangan pernah berhenti bermimpi, berbuat atau bertindak dan memperlengkapi diri dengan iman dan pengetahuan. Jadi tetap belajar di rumah ya nak ya? Ya Bu. Oke, baik. Terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Sudah selesai. Ibu berharap bahwa apa tadi yang menjadi usaha kalian di rumah berikutnya itu dikerjakan dengan baik ya. Baik, untuk pertemuan berikutnya kita akan masuk kepada materi atau topik yang baru, masih tetap sistem persamaan linear 3 variabel, tetapi di sana nanti kita sudah mempelajari yang namanya penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel. Nanti anak-anak di rumah silakan searching di berbagai link YouTube boleh, website boleh tentang penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi pertemuan berikutnya kita sudah bisa lebih terbantu ya. Baik, terima kasih anak-anak. Sekian pembelajaran kita. Dan kalau masih banyak yang belum dipahami dari pembelajaran hari ini, silakan diulang kembali di rumah atau ditanya kepada teman yang mengerti atau kepada ibu. Bisa dijumpai ya. Terima kasih untuk anak-anak semua. Kasih applause dulu untuk semuanya. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan berdoa. Silakan satu orang pimpin kita dalam doa. Yang lain ya, Nak, ya. Yang lain ya. Silakan. Ya, Risma. Silakan Nak. Doa selesai. Baik, terima kasih Risma.